Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep puding alpukat Oreo. Ini bahan dan juga caranya gampang banget, bisa banget untuk ide jualan atau ide puding hantaran. Nah, seperti apa proses cara pembuatannya? Simak videonya sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu untuk bahan puding alpukat. Ada 250 ml air serta setengah buah alpukat. Ini akan aku blender ya hingga halus. Nah, setelah di blender kemudian tuang ke dalam panci. Setelah itu tambahkan dengan bahan yang lain. Jadi di sini akan aku tambahkan dengan 30 gram susu kental manis atau biasa disebut dengan SKM. Masukkan juga setengah sendok makan bubuk agar-agar pilih yang tanpa warna. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok makan bubuk jeli pilih yang tanpa warna. Juga gula pasir. Di sini untuk penggunaan gula pasirnya aku 2 sendok makan aja. Lalu aduk hingga tercampur rata. Baru setelah itu masak hingga mendidih dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Jangan lupa ya untuk sering diaduk supaya tidak bergerak di bagian dasar panci. Oke, setelah mendidih seperti ini kemudian matikan api kompor. Selanjutnya di sini aku akan siapkan loyang cetakannya. Siapkan loyang. Di sini aku menggunakan loyang yang berukuran 900 ml air yang sudah aku basahi dengan menggunakan air matang. Nah, kemudian tuang untuk puding alpukatnya dan biarkan hingga setengah kaku. Selagi menunggu pudingnya setengah kaku, aku akan siapkan bahan puding susu Oreo-nya. Jadi ada 250 ml air. Kemudian di sini juga aku akan tambahkan 30 gram SKM atau susu kental manis. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir serta tambahkan dengan setengah sendok makan bubuk agar-agar tanpa warna, juga setengah sendok makan bubuk jeli tanpa warna. Masak hingga mendidih. Lalu di sini aku siapkan 10 keping Oreo. Ini akan aku patah-patahkan ya, jangan terlalu kecil, jadi bagi menjadi 3 bagian aja satu kepingnya. Nah, kalau sudah, lalu untuk puding susu akan aku tuang ya di atas puding alpukat. Kalau sudah setengah kaku, jika disentuh dengan ujung jari tidak nempel di ujung jari, tandanya puding siap menerima lapisan di atasnya. Nah, tuang kurang lebih 2 sendok sayur aja dulu. Lalu setelah itu masukkan untuk Oreo-nya. Kemudian biarkan hingga setengah kaku, yang tujuannya itu supaya nanti Oreo-nya itu tidak naik ke atas semua ya. Jadi dibiarkan terlebih dahulu hingga setengah kaku. Setelah setengah kaku kemudian masukkan kembali untuk puding susu. Lalu setelah itu masukkan lagi untuk Oreo-nya dan biarkan kembali hingga setengah kaku. Nah, di sini
jika puding susunya itu sudah agak dingin, boleh dipanaskan ya hingga mendidih, baru dituang di atas lapisan puding di bawahnya, supaya nanti hasilnya itu pudingnya menempel dengan sempurna lapisan yang bawah dengan yang atasnya. Nah, ini kalau sudah, kemudian tuang semuanya aja ya untuk puding susu, kemudian biarkan kembali hingga setengah kaku. Lalu di sini aku akan siapkan untuk puding coklat ada 250 ml air, tambahkan dengan 30 gram SKM atau susu kental manis. Tambahkan juga dengan setengah sendok makan bubuk agar-agar, setengah sendok makan bubuk jeli, pilih yang tanpa warna, juga 1 sendok makan bubuk coklat. Lalu aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Baru setelah itu panaskan ya atau masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Nah, di sini juga aku akan tambahkan dengan gula pasir. Nah, untuk gula pasirnya itu takarannya sama ya, 2 sendok makan aja. Setelah mendidih kemudian angkat. Nah, untuk puding susunya sudah setengah kaku, lalu akan aku tuang untuk puding coklat di atasnya. Nah, jika kalian tidak ingin ada gelembung-gelembung seperti itu ya, itu bisa menuangnya dengan disaring menggunakan saringan, itu bisa menghilangkan gelembung-gelembung yang ada di dalam puding. Oke, setelah semua puding coklat masuk, lalu biarkan hingga dingin dan mengeras, kurang lebih 1-2 jam, boleh disimpan di kulkas. Kalau sudah dingin dan mengeras, kemudian akan aku keluarkan dari loyangnya. Nah, ini puding cantik banget ya untuk ide jualan atau sebagai puding hantaran. Nah, seperti ini hasilnya setelah dikeluarkan dari cetakannya. Nah, di sini aku akan memotongnya ya supaya kalian bisa tahu seperti apa tampilan di bagian dalam daripada puding ini. Nah, jika ada yang bertanya beli cetakannya di mana, kalian bisa beli di toko bahan kue ataupun bisa beli secara online. Nah, seperti ini ya untuk tampilan di bagian dalam daripada puding. Untuk pudingnya sendiri di sini menyatu dengan sempurna perlapisannya ya, jadi tidak ada yang memisah-misah. Kalian harus perhatikan tips yang aku berikan. Jika menuang puding di lapisan bawah itu, puding harus dalam keadaan benar-benar masih panas dan puding bawahnya itu setengah kaku. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.